Tim pemantau terlihat histeris karena berkat bantuan Jinwo dan sekelompok tentara bayangannya, beberapa wilayah yang sebelumnya diganyang oleh para raksasa satu persatu berhasil dikuasai kembali. Matsumoto Shigeo yang mendengarnya langsung sadar kalau apa yang dulu dikatakan oleh Goto Ryuji memanglah tidak salah. Shigeo awalnya mengatakan bahwa rencana yang disusunnya adalah ketika Jinwo sibuk menahan para raksasa, maka Shigeo akan mencoba untuk mencari bantuan dari negara lain. Namun, Jinwo menolak rencana itu karena Jinwo ingin menghabisi semua musuh sendirian. Sebelumnya, Shigeo sangat meremehkan kemampuannya, namun setelah melihatnya sendiri, kini berbalik yakin kalau Jinwo adalah yang terkuat. Nah, jiwa para raksasa yang sudah dibangkitkan oleh Jinwo ternyata sudah ada 5 biji, ditambah satu lagi yang baru saja dihabisi oleh Beru. Totalnya jadi 6 biji. Jinwo bisa melakukan semua itu dengan sangat cepat karena dia menyebar tentara bayangannya ke segala penjuru, dan begitu satu raksasa berhasil dikalahkan, dia akan menggunakan Shadow Exchange untuk ke tempat itu dan langsung mengekstrak jiwa si raksasa. Karena bingung memikirkan nama, akhirnya Jinwo memberi nama pasukan barunya dengan urutan nomor. Meski begitu, Jinwo tetap butuh bantuan para hunter setempat karena akibat gate kelas S yang mengalami dungeon break, beberapa gate berukuran lebih kecil mulai bermunculan di seluruh Jepang. Hingga akhirnya di malam ke-7 setelah dungeon break, Jinwo dan Jinho sudah berada di Tokyo, di mana di sana dia bertemu dengan Hunter Hanekawa, satu-satunya manusia yang masih berada di sana. Menurut penuturan Hanekawa, ada 16 Hunter rank S yang saat ini bertempur di Jepang. 3 di antaranya telah tewas, yaitu Yuri Orlov dari Rusia, Lucas Hoyle dari Kanada, dan Hanzawa dari Jepang. Jumlah raksasa yang keluar dari dalam gate adalah 31, di mana satu di antaranya dikabarkan berenang menuju ke daratan Cina. Dari semua raksasa itu, sebagian besar sudah berhasil dikalahkan berkat bantuannya Jinwo. Sementara, sisanya sedang ditangani oleh para tentara bayangan. Kini tinggal raksasa terkuat yang bersemedi di Tokyo saja yang masih tersisa. Sembari menunggu pasukannya selesai membereskan sisanya, Jinwo merasa pernah melihat pemandangan kota hancur seperti ini sebelumnya. Yap, Jinwo merasa jika mungkin saja si pembuat sistem memberitahu masa depan bumi melalui kastil iblis. Menyadari hal itu, Jinwo bertekad untuk menghentikannya. Itulah sebabnya saat ini dia sangat haus akan kekuatan dan ingin menjadi yang paling kuat. Selang beberapa waktu, akhirnya semua yang ditunggu oleh Jinwo datang juga. Di waktu yang sama, Tawata merasa sangat jengkel. Para raksasa yang tidak bisa mereka sentuh terlihat bukan apa-apa di hadapan tentara bayangannya Jinwo. Bahkan dia merasa hanya seperti petugas bersih-bersih yang bertugas menyelesaikan apa yang pasukan Jinwo sudah kerjakan. Balik lagi ke Tokyo, tentara bayangan Jinwo akhirnya sudah berkumpul dalam formasi lengkap, baik yang senior maupun yang masih newcomers. Setelah mengekstrak beberapa Jinwo raksasa lagi, Jinwo langsung memerintahkan semua prajurit bayangannya untuk menyerang. Tentara bayangannya Jinwo bergerak serentak menyerang si raksasa berjenggot yang terlihat masih betah bersemedi di depan pintu dungeon. Begitu pasukan Jinwo masuk jangkauannya, si raksasa langsung mengibas pedangnya yang sukses membuat ratusan tentara bayangannya Jinwo musnah. Dari sekilas bentrokan ini, Jinwo langsung menyadari kalau tubuh si raksasa diselimuti dengan energi sihir yang sangat kuat. Meski sempat ngeri sendiri melihat kekuatannya, Jinwo tetap bertekad untuk bisa menghabisi si raksasa bagaimanapun caranya. Karena baginya, tiap rintangan yang menghadang harus dibereskan sampai ke akar-akarnya. Itulah kenapa meski dihancurkan berkali-kali, Jinwo terus membangkitkan dan membangkitkan lagi tentara bayangannya sampai dia bisa menemukan titik lemah dari si raksasa berjenggot. Sebelum hal itu bisa dipastikan, dia melarang Beru dan Igris untuk ikut menyerang. Setelah menunggu cukup lama dan menghabiskan cukup banyak mana, akhirnya Jinwo menemukan celah untuk menyerang. Dan begitu kelemahannya sudah ketemu, Jinwo langsung memanggil Kaisel lalu ikut menyerang bersama Beru dan Igris dengan target utamanya di bagian mata si raksasa. Menurut pengamatannya Jinwo, dari semua bagian tubuh si raksasa hanya bagian matanya saja yang terus dilindungi dari serangan prajurit bayangannya. Sehingga Jinwo yakin bagian itulah yang tidak terlindungi oleh lapisan energi sihir si raksasa. Lalu kerjasama yang sangat apik yang dilakukan oleh Beru dan Igris membuat kedua tangan si raksasa terpaksa terus sibuk. Di saat itulah Jinwo menyusup masuk menggunakan skill tidak terlihat untuk melakukan serangan langsung ke bagian matanya. Jinho dan Hanekawa yang hanya bisa menonton dari kejauhan merasa kalau yang
yang sedang terjadi di depan mata mereka mungkin tidak bisa lagi disebut sebagai pertarungan antara manusia melawan monster, tetapi monster versus monster. Nah, karena matanya diculek terus-terusan, mata kiri sang raksasa akhirnya jebol juga. Lukanya juga semakin fatal karena Beru langsung disuruh masuk ke dalam organ tersebut dan merusaknya dari dalam. Begitu Beru sudah melesat masuk ke dalam mata kiri si raksasa, Jinwo langsung menyerang bagian luar indera penglihatan si raksasa itu secara bertubi-tubi dengan menggunakan kelima golok saktinya, hingga sampailah mereka mengantarkan si monster raksasa ke alam baka. Meski mendapatkan beberapa tingkat kenaikan level, tetapi notifikasi yang Jinwo terima hanyalah konfirmasi kalau dia sudah mengalahkan musuh, bukan mengalahkan bos dungeon, sehingga Jinwo yakin bencana masih belum berakhir. Yang tidak kalah aneh lagi, tidak ada jiwa yang bisa Jinwo ekstrak dari tubuh si raksasa itu, dan meski sudah mati, energi sihir si raksasa juga masih terlihat menyelimuti tubuh Beru yang baru saja keluar dari mulutnya. Sesaat setelahnya, badai energi sihir tiba-tiba terjadi. Untungnya tanpa diperintah, Igris langsung gercep melindungi Jinho. Setelah badai mereda, kekuatan sihir si raksasa tiba-tiba disedot masuk ke dalam gate. Jinwo kemudian menyuruh Jinho untuk tetap di posisi karena dia ingin masuk sendiri ke dalam gate. Begitu masuk ke dalam gate, Jinwo dan Beru langsung bisa mendengar suara tawa yang menurut Beru terdengar sangat aneh. Bagi Jinwo itu cukup menarik karena biasanya musuh tidak akan tertawa seperti itu saat ada penyusup yang berhasil menerobos masuk ke dalam gate-nya. Dan sumber dari tawa aneh itu ternyata adalah seekor raksasa yang dipasung di atas lingkaran sihir menggunakan rantai bayang yang sangat besar. Si raksasa yang sedang dipasung itu terlihat sangat welcome menyambut kedatangan Jinwo. Dia bahkan so akrab langsung meminta Jinwo untuk melepaskan belenggunya karena dia tahu tentang rencana ruler dan harus segera mengkonfirmasinya kepada para monark yang lain. Namun begitu sadar kalau Jinwo bukanlah sosok yang dia kenal, si raksasa langsung diam. Lalu saat Jinwo bertanya apakah ruler yang menyegelnya, si raksasa bilang para ruler mencoba menggunakannya sebagai langkah awal untuk memulai pertempuran yang sesungguhnya. Menurut penuturan si raksasa, ruler adalah musuh bebuyutan para monark, dan si raksasa sendiri adalah salah satu monark tersebut. Sang giant monark kemudian bilang kalau ruler maupun monark yang lain saat ini pasti sedang mengejar Jinwo. Sang giant monark pun mengaku siap berkoalisi dengannya asalkan Jinwo mau membebaskannya. Sang raksasa lalu mengaktifkan fitur skill negosiasi untuk membuktikan kejujurannya. Karena terlanjur penasaran, Jinwo memutuskan untuk menerima penggunaan skill tersebut. Dengan begitu, keduanya tidak bisa berbohong satu sama lain hingga kontraknya selesai. Setelah tahu dirinya tidak lagi bisa bersilat lidah, Jinwo bertanya kepada sang giant monarch, kenapa dia bisa bebas berbicara tanpa sensor tidak seperti para monster dungeon yang selama ini dia sudah interogasi. Menurut penjelasan sang raksasa, para monarch adalah pemimpin para monster sehingga posisinya berada di level yang berbeda dengan para monster dungeon yang dia sebut sebagai penghuni Chaos World itu. Sang raksasa kemudian bilang para monster dungeon itu hanyalah sisa-sisa dari prajurit yang sudah kalah, ditangkap dan dikekang oleh pasukan ruler, sehingga wajar jika kesadaran mereka sudah terkikis. Tapi sebagai seorang monark, sang raksasa masih bisa terus mempertahankan pikiran warasnya sampai menunggu ada orang yang datang untuk membebaskannya. Dari perkataan raksasa itu, akhirnya dikonfirmasi kalau para prajurit perak yang Jinwo lihat saat mata batinnya dibuka oleh sang arsitek dulu itulah yang disebut sebagai para prajurit ruler. Jinwo lalu bertanya lagi, kenapa para ruler sialan itu terus mengirim monster-monster ke dunia manusia? Sang raksasa hanya menjawab dengan senyuman. Giant Monarch bilang para ruler sedang mempersiapkan bumi sebagai medan pertempuran. Namun, bumi tidak memiliki energi sihir, sehingga tidak ada cara yang lebih efektif untuk menanamkan energi sihir ke tempat yang sebelumnya belum ada energi sihir, kecuali dengan menggunakan darah dari makhluk yang memiliki energi sihir. Maka dari itu, para ruler mengirimkan para monster yang notabene merupakan tahanan perang mereka untuk membuat bumi memiliki energi sihir yang cukup agar tidak hancur saat pertempuran ulangan antara ruler versus para monark terjadi nanti. Namun sebelum perang besar itu meletus, bumi akan berubah seperti neraka terlebih dahulu. Giant Monarch kemudian meminta Jinwo untuk segera melepaskan segelnya karena begitu kabar tentang pertemuan mereka tersebar, para ruler dan monark yang lain pasti akan segera bertindak. Dan sang Giant Monarch yakin saat ini si pembawa pesan pasti sudah dalam perjalanan untuk memberitahu para rulers. Jinwo kemudian bertanya, kenapa para rulers dan monarch mengincarnya? Sang Giant Monarch bilang, itu karena kekuatan yang dimiliki Jinwo saat ini bukanlah asli miliknya. Fakta bahwa Jinwo memiliki kekuatan Shadow Monarch jadi bukti kalau Shadow Monarch yang sebelumnya telah mengkhianati monarch yang lain, sehingga posisi Jinwo saat ini menjadi musuh dari para ruler dan sekaligus para monarch. Namun, Giant Monarch berjanji
dia akan bertarung di sisinya jika Jinwo mau melepaskannya. Jinwo bilang, jika Giant Monarch tulus untuk bertarung untuknya, bukankah akan lebih baik jika dia menjadi prajurit bayangannya saja? Saat Jinwo mengatakan itu, Giant Monarch terlihat shock karena seolah-olah melihat sosok Shadow Monarch yang asli. Giant Monarch kemudian bilang, Rulers dan Monarch sejatinya adalah makhluk halus yang tubuhnya akan langsung hancur begitu mati, sehingga tidak bisa dijadikan tentara bayangan. Meski merasa ragu, Jinwo terlihat sudah percaya kepadanya. Namun setelah memotong beberapa rantai, Jinwo langsung berubah pikiran karena sang monark tidak bisa menjawab saat ditanya apakah dia akan bertarung di pihak manusia. Lagi pula, di leher Giant Monarch tampak ada sebuah batu sihir yang Jinwo tahu pasti itu adalah decoder untuk menerima perintah dari ruler untuk menghabisi manusia. Merasa triknya sudah ketahuan, Giant Monarch mencoba menyerang Jinwo dengan satu tangannya yang sudah lepas dari rantai. Namun tanpa ampun, Jinwo langsung menusuk dada Giant Monarch dengan goloknya sebelum dia menjadi bencana bagi umat manusia. Saat itulah Giant Monarch justru mengatakan kalau Jinwo lah bencana yang sesungguhnya. Dengan kondisi yang masih belum lepas sepenuhnya, Giant Monarch sama sekali bukan ancaman bagi Jinwo. Dan sesaat sebelum dieksekusi, sang Monarch mengutuk Jinwo dengan segala sumpah serapahnya. Namun, Jinwo sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Setelah kepala Giant Monarch lepas, muncul notifikasi yang memberitahu kalau bos dungeon sudah berhasil dikalahkan. Jinwo sudah mengalahkan satu dari 9 monark yang bernama Legia, Monarch of the Beginning. Oleh karena yang baru saja dia kalahkan adalah seorang monark, sistem butuh waktu untuk menghitung jumlah XP yang akan Jinwo dapatkan. Dan Jinwo juga mendapatkan sebuah runestone sebagai hadiahnya, serta kenaikan 8 level yang tidak main-main. Di tempat lain, Hunter level nasional Christopher Reed mendapatkan kunjungan dari Nyonya Selner yang memberitahunya kalau dia akan mati dalam waktu dekat.